Undian untuk fase knockout Liga Eropa telah dilaksanakan. Pesertanya tim-tim yang terlempar dari Liga Champions dan runner-up fase grup Liga Eropa. Pemenang pertandingan akan bertemu di babak 16 besar melawan 8 juara fase grup. Seperti edisi-edisi sebelumnya, keberadaan beberapa tim jebolan Liga Champions akan membuat persaingan di Liga Eropa semakin menarik. Bahkan, beberapa tim dari Liga Champions itu terkadang bisa tampil lebih baik di Liga Eropa, menembus final, atau menjadi juara. Meski menguntungkan, beberapa klub itu sebenarnya tidak layak bersaing di Liga Eropa. Status, tradisi, maupun materi pemain menjadikan sejumlah tim sebenarnya lebih pantas bermain di Liga Champions. Tapi akibat hasil buruk di fase grup Liga Champions, mereka harus rela mengungsi ke Liga Eropa. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 klub yang seharusnya tak mengungsi ke Liga Eropa. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 5. Nomor 5 ada FC Porto. Porto duduk di urutan kedua di grup B di depan Atletico Madrid dan AC Milan sebelum matchday terakhir. Bagi pasukan Sergio Conceição untuk mencapai babak 16 besar Liga Champions, hasil imbang melawan Los Colchoneros di kandang sendiri sebenarnya sudah cukup. Namun Porto justru kalah 1-3 dalam pertandingan yang menegangkan dengan emosi para pemain sudah memuncak sejak awal. Porto membuat banyak peluang tapi selalu sia-sia. Griezmann membuat Atletico unggul pada menit ke-56. Tapi Yannick Carrasco dan Wendell sama-sama mendapat kartu merah karena keributan di lapangan. Dengan status sebagai raksasa sepak bola Portugal, Porto sebenarnya masih pantas bermain di fase knockout Liga Champions. Dan lawan Porto di Liga Eropa adalah Lazio dari Italia. Number 4. Di nomor 4 ada RB Leipzig. Meski mengalahkan Manchester City 2-1 dalam pertandingan penyisian grup terakhir, RB Leipzig gagal lolos ke sistem gugur. Mereka hanya meraih 2 kemenangan di babak penyisian grup. Itu karena mereka tergabung dalam grup yang sulit bersama Paris Saint-Germain dan Manchester City. Di pertandingan terakhir, Leipzig harus kalah 1-2 dari klub Brugge. Tim Bundesliga itu mengalami 1 kekalahan dan 1 kali imbang melawan PSG. Tapi mereka juga dihajar habis-habisan oleh Manchester City di Etihad Stadium. Nasib mereka sudah ditentukan sebelum memainkan pertandingan terakhir dan sekarang akan bermain di Liga Eropa. Mereka akan menghadapi Real Sociedad di babak playoff menuju babak 16 besar. Number 3. Di nomor 3 ada Sevilla. Sevilla adalah tim lain yang nasibnya harus ditentukan hingga matchday terakhir. Tim dari Andalusia itu berhadapan dengan Red Bull Salzburg yang mengumpulkan 7 poin dari 5 pertandingan. Sevilla memiliki 6 poin dan hanya kemenangan yang akan membawa mereka ke fase knockout. Namun anak asuh Julen Lopetegui justru kalah 0-1. Noah Okafor mencetak satu-satunya gol di pertandingan ini pada menit ke-50. Situasi berubah menjadi lebih buruk untuk Sevilla ketika gelandang tengah Juan Jordan mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran terhadap Karim Adeyemi pada menit ke-64. Kembali ke Liga Eropa berarti Sevilla memiliki kesempatan menjadi juara lagi. Los Sevillistas adalah tim tersukses dalam sejarah kompetisi ini. Dan untuk playoff, Sevilla akan bertemu dengan Dinamo Zagreb. Number 2. Di nomor 2 ada Borussia Dortmund. Dortmund tersingkir dari Liga Champions setelah dikalahkan Sporting Lisbon 1-3.
Dortmund memang mengalahkan Sporting 1-0 di pertandingan pertama, tapi hasil pertandingan kedua membuat Sporting melaju ke babak 16 besar. Menuju matchday ke-6, Dortmund mengumpulkan 6 poin, sementara Sporting Lisbon 9 poin. Tapi jika Sporting kalah dan Dortmund menang, head to head lebih memihak kepada klub Portugal. Jadi, Dortmund memang gagal karena kesalahan sendiri, dan sekarang harus bersiap menghadapi Glasgow Rangers. Number 1. Dan di nomor 1 ada Barcelona. Barcelona adalah klub terbesar yang tersingkir dari Liga Champions di babak penyisihan grup. Ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir tim Catalunya itu tidak lolos ke fase knockout Liga Champions. Mereka memulai Liga Champions 2021-2022 dengan buruk di bawah arahan Ronald Koeman. Barcelona kalah dalam 2 pertandingan pertama dari Bayern Munchen dan Benfica dengan skor sama 3-0. Tapi kemenangan beruntun atas Dinamo Kiev dan Benfica menderita kekalahan besar dari Bayern Munchen sempat membuat harapan baru. Barcelona akan lolos ke sistem gugur jika mampu mengalahkan Benfica pada matchday kelima. Sial, mereka justru bermain imbang tanpa gol. Akibatnya, kelolosan Barcelona akan ditentukan melawan Bayern Munchen. Itu seperti misi mustahil. Bayangkan, dengan Lionel Messi dan Luis Suarez saja, mereka pernah dihajar 2-8. Apalagi kini dengan generasi baru yang benar-benar masih hijau. Akibatnya Barcelona menyerah 0-3 di Allianz Arena dan terpaksa terbuang ke Liga Eropa untuk pertama kalinya sejak 2003-2004. Dan di babak playoff ini, Barcelona akan berhadapan dengan Napoli.